Ada nggak santriwati yang ditaksir ustadznya terus sampai dinikahin? Oh banyak. Banyak ya? Iya. Jadi memang ada salah satu anak kiai di situ bebelnya, nauzubillah Kak. Dia nakal banget, terkenal. Maaf ya. Apa sih? Oh ya? Iya, dia udah sempat masuk juga di sel. Terus udah gitu dia Parah banget, berarti Pak Ustadz tidak bisa mendidik anaknya dong? kebetulan almarhum Pak Kiai itu udah sepuh, udah meninggal. Jadi tinggal Umi, tinggal ibunya. Itu sepuhnya. Terus itu udah pernah juga ngambilin anak orang, tapi dinikahin Kak, cuman bentar doang. Syarat doang daripada diamuk masa gitu kan Kak. Kadang tuh yang ceweknya Kak yang habis kencan gitu dicerita Kak. Ya aku tadi sama Kacung ini kan manggilnya Kacung kan. Kacung Tuh kayak Kang lah bahasa, cuman diistilahin Mas atau Kang gitu, tapi agak tinggi lah di itulah gitu istilah. Kalau kacung kan Kacung tuh ya Kacung tuh nyuruh-nyuruh kan Kak. Tapi kalau di sana Kacung atau Kang gitu. Kalau yang itu bahasa apa? Nggak tahu ya, sebutan aja kayak sebutan petinggi anak-anaknya gitulah gitu kan Kak, ada kayak ininya. Nah itu tuh dia cerita tuh Kak, aku habis dicium sama Kacung ini, pede banget dia. Iya dia bilang gitu, sampai aku tuh dicium sama dia pelan-pelan terus aku ditidurin gitu, ya ampun. Terus ya tapi dia bermasalah habis itu kan Kak, ya dia diceritain kan kayak gitu, bocor kan Kak. Alamat aja langsung Kena sanksi dong. Kena sanksi. Terus dipanggil sama Umi, dipanggil di sidang, kamu maunya apa gitu kan. Anaknya dia juga dipanggil? Iya dipanggil, tapi lari di awalnya. Lari, memang itu Kacung itu bel banget ya, mudah-mudahan sih. Cuman katanya nanti dia adalah salah satu yang penerus di pondok itu. Cuman ya nggak tahu lah, kalau kayak gitu kan ngeri juga ya kasih penerus yang kayak begitu, ngeri bisa gawat juga, dong bisa pesantren gawat itu. makanya saya undang deh tuh, siapa itu Kacungnya itu, Kacung oh ya udah dipercaya mengelola pesantren malah digituin. Nggak boleh loh, kita nggak percaya loh kalau ada pesantren yang kayak gitu. Iya. Terus Habis itu si Kacung itu udah tuh, dia udah berapa kali ganti pasangan. Ada juga anaknya yang dari anak santri. Cuma saya nggak tahu lagi tuh kabarnya bocah gimana, Kang Kacung itu belum tahu lagi kabarnya kayak gimana. Cuman itu memang di apain ya, diwasiatkan bakalan jadi penerus. Cuman sayang banget ya kalau penerusnya kayak gitu. Ya udah pindah pas waktu itu saya pindah lagi asrama 3 kali. pindah asrama apa pindah pesantren? Pindah asrama, jadi cuman pindah kayak pindah tempat kayak gitu. Kalau pindah asrama itu kenapa? Karena waktu di situ kan banyak banget, ada hampir 1.000 orang, jadi kayak padet waktu zaman saya. Berarti laku banget dong. Kalau masuknya 2 juta ada 1.000 orang, 1.000 kali 2 juta berapa tuh? 2 M ya? 1.000 kali 2 juta 2 M kan? Ya kan? Iya, Ya dong, satu anak zaman itu 2 juta kamu masuk. Katanya 1.000 itu yang cewek doang apa cewek cowok? Semua gabung. Wow, berarti 2 M pendaftaran doang, belum yang lain-lain. Lumayan. Makanya bisnis pesantren maju ya kan. Ini nanti kita undang alumni santriwati yang barbar ini, maksudnya yang barbar. Kamu kan barbar ya, kamu udah gak pakai hijab sekarang ya. Bukan maksud menjelekkan pesantren, tapi kalau ada pesantren yang jelek aku berani tindak. Karena kalau emang itu benar adanya, ya kita sebagai masyarakat berhak untuk membenahi oknum pesantren yang tidak sesuai dengan SOP. Iya, benar. Ya, karena apa? Itu bisa membahayakan. Karena orang tua di sini kita melahirkan anak, kita membesarkan anak, semua butuh biaya, dan begitu kita mempercayakan ke sebuah lembaga, institusi yang Islami yang kita percaya, tetapi malah seperti itu, kita marah sebagai orang tua. Walaupun satu lagi, tidak semua pesantren, ini cerita Nia adalah tahun 2009 ya, di daerah Jawa Barat, dan kita tidak sebutkan pesantrennya. Yang merasa pesantren itu tolong berbenah diri sebelum saya sidak. Serem. Oke, dia ya benar dong, 2 juta, itunya 1.000 2 M dia. Cuman per bulannya 500 kan makan. Iya, tapi kan uang masuk kan udah megang dong. Besar emang. Dan gak boleh ngutang kan, gak bayar boleh. Di awal kan. Kecuali kalau yang santri dapur. Ada tuh santri dapur itu bantu-bantu. Bantu-bantu.
gitu, dia kayak ngabdi gitu, jadi gratis. Itu kadang kalau misalnya Pak Kiainya butuh atau kan Pak Kiai kan punya anaknya 7 tuh, nah nanti anaknya satu-satu punya santri dapur kayak gitu, yang ngabdi kayak gitu. Oh, kayak apa sih, kayak pengawal gitu ya? Iya, pengawal kayak gitu. Kayak asisten lah ya. Asistennya gitu lah kalau ke kita ya Kak gitu. Nah, nanti dikasih satu-satu gitu. Yang jagain dia lah Jagain ya. anaknya atau ngurus-ngurus dia kalau misalnya ada tamu. Iya, Kadang iya, kan iya. ada tamu juga politik itu kan Kak, masuk juga. Oh, ada tamu politik. Iya, ada Kak. Kayak caleg-caleg. Jangan salah Kak, Oh, minta minta doanya dukungan. pan doanya gitu. Minta dukungan, suara. Iya, atau- suara juga sama minta doanya biasanya kayak gitu. Pada datang-datang ke situ, apalagi pas kemarin pemilu banyak banget tuh Kak. Pada datang. Kayak gitu. Ya kalau cuma minta doa doang ya Iya, wajar, wajar, ya. Cuma kalau ada unsur-unsur politis itu yang kita pertanyakan nih kalau sama Tapi dia ngebangun sekolah juga Kak, ada salah satu nggak boleh sebut. iya artinya gini, maksudnya kalau udah fokusnya ke agama, tapi misalnya oknum pesantren itu punya kepentingan politis, itu nanti sudah tidak murni lagi. Iya. Karena sudah punya kepentingan. Iya. Sebaiknya pilih pesantren yang tidak masuk politik, Iya. tidak masuk dunia politik. Walaupun dia tidak menjabat, tetapi kalau dia sudah masuk ke dunia politik, itu akan beda. Iya. Pemikirannya akan nanti sesuai kepentingan, bukan berdasarkan akhirat. Iya. Ya dong. Bener. Jadi harus pinter-pinter pilih pesantren. Bener. Takut Kak. Iya. Takut ya Kak. Takut kenapa? Kalau kita bilang nggak usah takut. Iya bener. Ya memang kalau musim-musim politik pada datang ke situ. Cuman dia bangun sekolah bener Kak. Iya bagus Bagus, dong, iya, dari makanya, sisinya bagus. Tapi kalau dengan bangun Merenovasi, sekolah ada unsur lain tuh ya. ada udang di balik batu, ya Batu. mendingan gak usah. Kalau misalnya tiba-tiba ternyata korupsi, Iya, ya kan kita Iya. ngeri juga. Iya. Lalu Terus saya lanjut kuliah tuh kan Kak, tapi saya kuliah tuh kayak mondok tuh cuma hari tertentu. oh masih mondok Mondok juga sampai kuliah. Berarti orang tua kamu bener-bener konsisten ya? Konsisten karena Pesantrenin dulu kamu ya? iya bapak saya tuh kan dulu juga kayak dulu orang susah Kak. Bapak saya tuh sebelum kerja dan dia IPB Kak, beasiswa di sini. Oh, hebat dong, pinter Iya, dong. alhamdulillah insya Allah. Terus bapak saya tuh dulunya tuh cuman santri dapur yang ngurusin anak Pak Kiainya. Kalau mandi sampai maaf Kak, pupnya itu bapak saya yang iniin. Nyebokin? Yang nyebokin Kak. Kata bapak saya berkahnya anak Kiai kayak gitu. Jadi kayak katanya berkahnya dia gitu kan. Jadi seneng banget tuh dia bersihin kayak gitu katanya. Ya alhamdulillah jadi bapak saya kalau istilah zaman dulu tuh apa ya, kalau kiai dulu tuh kayaknya tirakatnya kuat gitu ya kayak Jadi apa? maksudnya ya alhamdulillah berkahnya kiainya tuh bisa ngedidik Terlihat papa saya dari kinerjanya dia, disayang sama orang, jadi pengurus masjid walaupun udah pensiun dan gak dibayar. Jadi saya salut banget sama papa saya. Oh iya. Mantap. Jiwa sosialnya Iya. dan agamanya bagus. Agamanya bagus papa saya. Tapi kenapa anaknya kayak gini ya? Ya nggak, Allah nggak tahu Kak. Kayaknya salah itu, salah campuran. Terus Aduh udah. terus Terus ya udah tuh saya pas kuliah, tapi saya kuliah dibully juga loh Kak. Gimana? Sama Kenapa teman dibully? saya. Jadi saya kan kalau dari kampus itu ke asrama tuh jauh tuh, kayak setengah jam kan. Jadi saya ngekos tuh di rumah teman saya. Nah teman saya tuh mungkin ada selek sama keluarganya. Dia mau cari kontrakan. Dia kan berharap saya bayarin kosan itu sama dia kan Kak waktu itu ceritanya anunya. Terus sayanya nggak mau, bapak saya suruh di nenek aja jagain kan udah tua. Nenek saya tuh udah di ICU waktu itu. Jadi otomatis saya pulang kan. Dan saya tuh waktu itu mau ambil kelasnya karyawan, jadi kelas malam kayak gitu. Kalau siang waktu itu kerja kan Kak. Nah, udah terus dia kayak ngebully saya terus, jadi kayak ngegeng-gengan 5 orang, si sendirian gitu, dikucilkan kayak gitu. Jadi saya kayak telat lulusnya.
kayak gitu gara-gara dia. Telat Karena berapa saya lama? setahun, karena saya diulang lagi SKS-nya ada Kamu yang nggak naik D. kelas? Enggak, SKS-nya ada yang kayak D, jadi harus ke B kayak gitu Iya, tuh. iya, iya. Remedial. Remedial. Jadi saya harus jadi setahun lagi. Jadi semenjak itu saya sedih banget kan Kak. Oh, apa namanya, harus dibully-bully terus kayak ngebatin gitu. 2 tahun saya dibully terus sama dia. Ya saya masih ingat banget itu orang. Iya, Iya. ngebulinya nggak kenapa Ya, ngapain? dia pokoknya kayak suka, apaan sih kayak gitu-gitu Kak. Ya memang dia nggak fisik, tapi dia kayak ngejatuhin mental kita gitu loh. Apaan sih, maju biasa aja kali kayak gitu. Ya Allah. Masa kamu kata digituin saya- aja ngedon iya, sih? ngedon Kak, nggak tahu kenapa ya. Padahal ya saya sebelumnya mentalnya preman gitu kan. Nggak tahu kenapa kok sama dia kayak takut banget, nggak tahu kenapa gitu. Karena saya sering curhat sama dia, jadi apapun masalah sama dia gitu. Jadi kayak kartu bocor saya, juga. kartu saya udah dipegang sama dia Makanya kamu gitu. takut. Iya, takut dia ember gitu kan Kak. Ya udahlah kata saya tuh. Semenjak itu saya jadi kayak males-males kuliah apa gitu kan. Ya, itu cuman pas nenek saya ICU itulah saya sering juga kayak bentrok kuliahnya kan udah pulang jadi kayak capek jagain nenek di ICU. Itu nenek tuh sebenarnya di ICU-nya sebentar, sebulan seminggu. Terus udah gitu sakitnya itu hampir setahun nenek. Dan pas meninggalnya alhamdulillah nenek tuh dibacain la ilaha illallah, jadi kita tuntun bareng-bareng. Sakaratul Mudah-mudahan- mautnya. iya, alhamdulillah, masya Allah kata saya nenek. Jadi ya udah itu nenek bisa tenang, saya temenin nenek pas lagi sakit ya, maksudnya bapak saya tuh salut gitu. Ini anak saya tuh hebat bisa ngurusin nenek, itu sedih banget. Walaupun saya sering dimarahin, sering dinilai sama nenek. Kadang saya kan waktu dulu ngerokok tuh Kak cerita. Bandel banget kamu ya. Ngerokok Kak ceritanya dulu kan. Jadi di kamar mandi Kak, itu kan ala-ala waktu itu ceritanya ngikut-ngikut orang. Ala-ala, kok saya ngerokok gitu kan di kamar mandi. Nenek saya tuh nggak berani ngomong. Tapi ngomong ke tante saya, nelpon bapak saya, kamu ngerokok ya mau saya coret dari kakak, kata bapak saya gitu kan Kak. Udah tuh semenjak itu tuh saya minta maaf sama nenek, udah nggak lagi bebel lah pokoknya. Tapi kamu sekarang nggak kamu sendiri kan udah dari pesantren udah bertahun-tahun dari SMP, SMA sampai kuliah juga. Iya kuliah jarang-jarang tapi. Nempel nggak jiwa keagamaan kamu gitu? Saya Kak kalau lagi ngaji Kak di pojok terus kayak gini nyender aja. Jadi Sampai al-kalamu kayak satu gitu-gitu. Al-Quran tuh kamu ini. Kalau Quran saya bisa tajwid-tajwidnya. Cuman kalau misalkan ngaji kitab kuning yang gundul itu saya nggak ngerti Kak. Kadang tuh kan nyoret harokatnya kan susah itu yang di atas itu Kak. Jadi saya nggak ngerti. Apalagi kayak misalnya al-kalamu utawi iki-iku apa gitu tuh saya udah nggak ngerti tuh pakai bahasa Arab tapi nulisnya pakai bahasa Arab Kak. Nah itu tuh pasti saya ngantuk tuh kalau ajaran itu. Tapi sekarang kamu nggak berhijab? Enggak. belum apa. Tapi pas sekolah berhijab? Hijab terus. Kuliah juga berhijab. Yang kamu rasakan setelah pesantren ini, menurut kamu bagaimana? Lebih banyak manfaatnya? Manfaatnya itu kayak lebih, kalau misalnya kita punya orang nggak pada bisa baca Yasin, teman-teman saya tuh Kak ada yang nggak bisa baca, saya bisa cepet banget kayak gitu Kak. Terus kalau misalkan kayak misalnya saya lagi down, saya pasti ngewirit kayak gitu, kayak inget gitu, agak-agak masih nempel walaupun ngaji kuping ya Kak. Walaupun ngaji kuping, jadi masih nempel. Oh iya, kata saya tuh bilang kayak gitu. Iya benar. Jadi kan pesantren itu kan proses ya. Iya, Kita nggak bisa ngejudge orang, lu mantan pesantren tapi kelakuan lu kayak begini. Ya belum tentu juga orang-orang yang berasa suci juga masuk surga kan. Wallahu alam. Semuanya itu kan proses. Iya benar. Kayak kamu bagus di pesantren udah dapat ilmu segala macam, tapi mungkin belum bisa lanjut, belum bisa lanjut berproses berhijab atau berapa, kita nggak bisa menjudge orang, karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa beramal soleh, beribadah dan berbuat baik kepada sesama, ya kan? Kalau menurut aku itu. Tapi pesantren yang rasa-rasa tidak menurut masuk standar, kamu harus laporkan, ya dong. Iya, Kak. Kita harus sama-sama care. Justru itu bentuk kepedulian kita sama pesantren-pesantren yang melanggar aturan. Ya, mudah-mudahan setelah ini nggak terjadi lagi. Iya, mudah-mudahan ya
hal itu cuman ada segelintir pesantren dan kita sekarang respect semua pesantren banyak yang maju kok. Iya, amin. Banyak yang go internasional, banyak yang modern, yang berpikiran open minded gitu, banyak yang berprestasi dan juga banyak yang punya pendidikan yang nggak cuma agama tapi juga sainsnya juga maju. Amin. Gitu. Jadi kita dukung terus yang namanya pesantren, tapi tolong jangan sampai mengecewakan orang tua murid. Iya.